saya Muhammad Jidan Adalek Harahap dari UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya ingin mewawancarai perihal pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, pasti di pembangunan ekonomi di Indonesia itu pariwisata dan kuliner itu kan termasuk di dalamnya. Betul Ibu? Nah, jadi bagaimana sih Bu TMI memahami peran industri pariwisata dan kuliner sebagai daya tarik wisata itu? Ini emang fokus ke kuliner nih. Ya, kuliner dan pariwisata sih. Soalnya kan pariwisata tuh kan banyak aspek ya. Oh, Nggak hanya kuliner aja kan. oh iya. Terus ini emang fokus ke kuliner pertanyaannya. Oh, gitu. Bagaimana teman ini memandang Memahami peran kuliner ya? pariwisata itu. Sebenarnya tadi aku bilang ya, pariwisata itu kan kita nggak hanya kuliner, sebenarnya banyak aspek untuk bisa dibilang kayak tempat itu layak lah sebagai tempat pariwisata. Ada namanya amenities kayak akomodasi, terus sama akses ya kan, aksesibilitas, amenitas, sama satu lagi apa, akomodasi kayak gitu-gitu ya. Kan kita ada fasilitas akses pertama. Tempat wisata itu yang pertama itu harus gampang diakses. Aksesnya gampang lah bagi pengunjung yang mau datang. Kemudian fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung itu ya termasuk si kuliner tadi. Jadi kuliner itu hanya kayak sebagian kecil dari pariwisata. Iya. Iya kan, makanya ini emang kamu fokus ke kuliner aja nih, bener. Sementara pariwisata itu luas ya, nggak hanya di kuliner aja. Ini yakin nih nggak mau ganti topik? Nggak apa-apa, bercanda sih. Jadi sebenarnya kan si kuliner itu adalah salah satu dari si fasilitas pariwisata tersebut. Fasilitas pendukung. Yeah. Tadi kan ada aksesibilitas, ada amenitas dan lain-lain. Nah, si amenitas inilah ada toilet, ada tempat ibadah, ada tempat makan. Yeah. Nah, tempat makan di tempat wisata, tempat untuk makan itu wajib ada kan. Yeah. Nah, ya. Jadi yang kalian tanyakan apa nih sebenarnya tadi? Sebenarnya kita lebih menanyakan lebih ke yang universalnya itu pariwisata. Cuman kita lebih kayak ada di judul kita itu pariwisata dan kuliner. Pariwisata dan kuliner. Kulinernya juga. Nih kita di Taman Mini. Ini kan gambaran Indonesia yang besar di satu tempat. Iya. Ya kan? Ada berbagai macam tradisi dan budaya di sini. Kayak kemajemukan Nusantara itu tergambar di Taman Mini dengan adanya anjungan-anjungan daerah dari seluruh provinsi. Udah main-main belum? Udah keliling belum? Sudah. Kemana tadi? Tadi udah ke Anjungan Aceh. Udah nyobain mie Aceh di situ? Sudah. Sudah kan. Nah, jadi ya kalau kalian nanya keterkaitan pariwisata dan kuliner, ya tadi kuliner emang tetap harus ada di tempat wisata. Dan kita di Taman ini karena kita itu kayak show window-nya daerah, kita memang mengharapkan sebenarnya di masing-masing anjungan daerah itu ada kuliner-kuliner khas daerah. Iya. Yang orang cuman bisa jumpain itu kalau kita harus ke daerahnya dulu nih. Misalnya di Anjungan Papua, kalau kalian mau makan papeda, jarang kan di sini, harus di Papua dulu. Nah, kita ada di sini di Anjungan Papua ada papeda. Mau rujak cingur misalnya, nggak harus ke Jawa Timur, bisa ke Anjungan Jawa Timur di sini. Berarti itu salah satu keunikan yang ada di TMI. Ya, juga boleh ya? dibilang seperti itu. Kalau boleh tahu selama ini berjalan TMII itu ada kayak masalah nggak sih dari pariwisatawan gitu, wisatawan atau apa program yang baru gitu untuk meningkatkan jalannya TMII, Bu? Nggak ada sih sebenarnya. Tadi pertama apa tadi? Iya, masalah-masalah. Nggak ada, kita nggak ada masalah. Terus? Cuman kan kadang kan ada kayak persaingan di tempat wisata lain. Nah, mungkin TMI ada program yang sebenarnya gitu. kita cukup percaya diri sih ya kalau kita itu the one and only in Indonesia. Ya nggak sih, kalau mau cari ada saingan, takut sama saingan, enggak, kita nggak ada saingan. Itu malah kayak tantangan sih, lebih ke tantangan sebenarnya, bukan kita ngerasa itu suatu masalah atau saingan, tapi ya tantangan aja. Apalagi kalau kita kaitkan dengan era modernisasi saat ini, dengan era anak-anak muda lebih ke K-pop, ya kan, ke Korean Wave, ke
wibu-wibuan gitu. Nah itu tantangan bagi kita bagaimana bisa tetap mempertahankan seni tradisi budaya kita sebagai jati diri bangsa di sini biar nggak hilang untuk generasi penerus. Tadi kan saya udah sempat keliling Ibu. Terus saya melihat juga ternyata nggak ada wisatawan doang. Terus ada kayak wisudawan, itu tuh atau ada acara-acara Nah seperti itu tadi aku seperti apa? bilang kita itu di sini nggak hanya sebagai tempat wisata itu kan kita ada fasilitas kan yang saya bilang fasilitas-fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh publik untuk beragam purpose. Misalnya kita ada area terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga. Kita ada anjungan-anjungan museum yang bisa dimanfaatkan untuk belajar anak-anak rombongan-rombongan sekolah. Kita ada venue yang bisa disewakan untuk orang mengadakan acara, terserah apapun acaranya, maukah itu corporate gathering, mau acara wisuda atau acara nikahan atau apapun. Ada rumah-rumah ibadah yang bisa dipakai untuk ibadah. Kita di sini agama ada berapa di Indonesia? Ada Yang diakui? 5. Yakin? 5 apa 6? Yakin? 6 Iya, yang 6. udah diakui. Nah, tapi di sini kita ada 7 rumah ibadahnya. Ada kok 7 kan 6. Eh? Coba deh. Apa agama? Islam, Ah, Kristen, Katolik, yes. Buddha, Ya. Hindu, Ah, Konghucu. betul. 6. Kita yang ketujuh di sini yaitu penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memang belum diakuin secara resmi oleh negara, tapi kita menyediakan rumah ibadah, kita fasilitasi untuk umatnya yang mau beribadah. Nah, tadi aku bilang ada penginapan, ada tempat makan, ada tempat ibadah, ada gedung-gedung atau venue yang bisa dipakai untuk beragam tujuan. Berarti benar-benar TMI ini sangat Iya, dan rumah ibadahnya dibangun saling berdampingan tanpa pagar. iya. Dan itu orang kayak yang Hindu ibadah, sembahyang, yang Katolik lagi ibadah, yang di masjid orang sholat, itu melambangkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Oh, pantas nggak ada sekat-sekat Nggak ada gitu. pagar, sebelah-sebelahan sama-sama jalan ibadahnya. Berarti kalau yang bis-bis yang keliling itu fasilitas juga ya, Bro? Yang merah-merah ya, Iya. itu fasilitas gratis untuk pengunjung, itu angkutan berbasis listrik. Ya kan biasanya kalau di wisata-wisata gitu ada kayak mereka ada bawa tour guide gitu-gitu. Kita ada juga tour guide. Malah kita ada namanya free walking tour. Siapapun bisa tour keliling Taman Mini didampingi oleh guide, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Ada bahasa Arab, ada bahasa Turki gitu. Oh, itu mereka kita yang atau ngebooking atau seperti apa? Ya reserve, ada daftar dulu, tapi gratis. Tapi kan biasanya itu tadi juga saya ada sempat ditanyain sama abang-abang di jalan gitu. Itu sebagian dari Abang-abang mana nih? abang-abang yang nanya, "Bu apa Dek?" gitu-gitu. Oh iya, itu bagian dari layanan. Oh. Kita kan berkomitmen bagaimana caranya memberikan layanan yang terbaik untuk pengunjung. Nah, kita itu ada di beberapa titik namanya CSM, Customer Service Mobile. Dia yang ngebantu pengunjung di beberapa titik, dia mobile terus tuh kalau ada yang nyasar, ada yang perlu ditanya, ada yang butuh bantuan lah seperti itu. Baik. Kira-kira sudah cukup sih. Cukup, kayak Cukup. pertanyaan kalian banyak deh, ada kuliner-kuliner sampai bawah. Ya sih, cuman kan kita juga kebetulan Ibu katanya lagi perlu apa. Kan tadi Ibu bertanya kan saya jawab, saya nanya satu, terus Ibu jelasinnya udah Jadi nggak perlu nanya lagi nih. Padahal Jadi- saya masih mau cerita panjang loh. Oh ya udah boleh. Cerita panjang. Nggak apa-apa. Udah bener. Iya, udah. Udah kalau gitu. Terima kasih. Maaf ya, emang lagi riuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.